Saya Coach Victor, kali ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya seperti ini, apakah salah berambisi? Ya, saya akan jawab ya. Pertanyaan ini umumnya muncul karena merasa ada yang salah dalam melakukan sesuatu, terutama berusaha meraih tujuan tertentu, mungkin merasa tegang, capek berkompetisi, dan akhirnya malah mengurungkan niatnya dan berhenti begitu saja. Atau ingin beristirahat lalu jadi ragu mau berjuang lagi atau tidak ya, sehingga muncul pertanyaan apakah salah berambisi. Jawabannya adalah tidak sebetulnya. Secara singkat seperti itu. Penjelasannya begini ya. Ambisi itu sendiri adalah kemauan yang kuat ya dalam meraih kesuksesan. Jadi kalau mencapai hal-hal yang baik dalam hidup itu tidak negatif. Ibarat orang bersekolah atau kuliah gitu ya, memang harus belajar, banyak latihan soal misalkan, agar ujian nilainya bagus. Ini bukan mengenai benar atau salah, tetapi do the best ya, melakukan hal yang terbaik. Berbeda dengan obsesi ya. Obsesi itu pikiran atau emosi yang tidak terkendali ya, sering tidak dikehendaki, membuat tertekan, cemas, dan repot sendiri ya, menjadi emosi yang berlebihan lalu tidak bisa melakukan dengan lebih baik. Ada hal yang perlu diketahui ya mengenai meraih tujuan atau sering disebut sebagai tujuan kesuksesan. Ada dua hal ya perlu dicatat. Pertama adalah determinasi diri atau self determination, dan kedua adalah mengatasi blok mental. Saya akan jelaskan satu persatu. Determinasi dulu, maksudnya apa? Determinasi diri adalah melakukan sesuatu terutama untuk masa depan ya, yang lebih baik, masa depan yang belum tercapai. Jadi kalau orang ingin sukses, berhasil, lulus kuliah dengan baik, punya prestasi tertentu, mesti harus punya plan atau rencana dan butuh persiapan untuk melakukannya hingga berhasil. Inilah determinasi diri. Lalu yang kedua, blok mental ya, mengatasi blok mental. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membuang hal-hal emosi yang terpendam, terutama emosi negatif ya. Seperti gampangannya begini, saluran air gitu ya, kalau ada yang tersumbat, begitu hujan mungkin ada air masuk, ya airnya akan membludak ya, karena tersumbat. Artinya sumbatan itu harus dibuang supaya salurannya lancar. Emosi negatif yang terpendam yang menyumbat itu macam-macam ya, bisa rasa enggan, malas, bahkan keraguan terhadap diri sendiri loh. Sehingga ini bisa nggak ya saya melakukan ini? Ada keraguan seperti itu. Itu harus dibuang karena itu menutupi potensi kita yang luar biasa. Kita tidak akan melejit kalau tertutup, ada sumbatan. Akhirnya kita terbebani dan ya nggak bisa berkembang lebih jauh ya. Dua hal ini ya, tentang self determination dan mengatasi blok mental atau emosi negatif itu, sebetulnya ini tentang cara menyikapi kita terhadap waktu ya. Saya beri gambaran sederhana, ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ada tiga kan waktu itu ya. Kita berada di mana? Masa sekarang. Nah, bagaimana kita yang ada di sekarang ini mengatasi atau melihat masa lalu? Masa lalu itu penuh kepastian karena sudah lewat ya, sudah terjadi. Bapak Ibu nggak bisa utak-atik, tidak bisa berontak. Kalau berontak wasting time karena sudah terjadi. Apa yang mau dilawan, mau mengubah seperti apa? Karena sudah terjadi. Satu-satunya menerima. Inilah yang namanya bersyukur. Ya, bersyukur, tidak perlu emosional, berontak, terima aja, ambil hikmah. Maka otomatis emosi negatif itu yang mengganjal akan dibuang karena ada rasa syukur. Nah, itu sikap kita terhadap masa lalu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap masa depan? Ya. Masa depan, seperti yang kita ketahui, masa depan itu belum terjadi, penuh ketidakpastian, penuh dengan probabilitas berbagai kemungkinan karena belum terjadi gitu. Karena itu
kita harus yakin terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yakin apa? Dengan upaya, rencana, dan usaha kita. Jadi saya ulangi, untuk masa lalu bersyukur, menerima, belajar dari pengalaman, ya, termasuk kalau ada kegagalan, petik hikmah, dipelajari. Jangan sia-siakan kegagalan itu dengan kita meratapi begitu saja, tapi kita harus mengolahnya. Itu sumber pelajaran yang berharga. Lalu bagaimana? Rencana. Ya, kita evaluasi, kita bikin perbaikan ke depan, rencana terbaik, kemudian dieksekusi, dilakukan dengan yang terbaik. Terus melangkah penuh keyakinan dan do the best. Dengan demikian, kita akan melalui perjalanan kita, ada syukur dan do the best gitu ya. Akhirnya kita melangkah tanpa ada gangguan, ya. Ambisi kita sudah tidak ada obsesi lagi, tidak ada gangguan yang mengganjal yang membuat kita tidak bisa berkembang. Jadi, kalau kita bisa bersyukur dan do the best, melakukan yang terbaik, yakin cara seperti ini sebetulnya adalah cara terbaik, cara tercepat dalam meraih kesuksesan.